Halo, apa kabar semuanya? Coba senyum atuh, jangan ada yang cemberut. Jangan yang senyum yang di depan aja ini. Semua berbahagia? Amin ya. Berbahagia itu gak mesti kita punya uang banyak ya. Tapi punya Yesus, ada ketenangan, ada kedamaian, itu bikin kita bahagia ya. Puji Tuhan. Malam ini saya mau bicara tentang masih adakah ungkapan cinta. Ya, kedengarannya romantis banget gitu ya. Kita memang harus romantis ya. Romantis bukan dengan suami aja atau dengan istri, tapi romantis dengan Tuhan. Yuk kita baca judulnya. 1, 2, 3. Masih adakah ungkapan cinta? Gitulah nadanya ya. Mestinya pakai tanda tanya ya. Kita mau baca dulu ayatnya di dalam Yohanes 13 ayat 34. Mari sama-sama kita berdiri. Dua, tiga. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Terus ada satu ayat lagi, jangan duduk dulu. Ada satu ayat lagi yang berkata gini, coba Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Bukan. 1 Yohanes 4 ayat 11 coba. 1 Yohanes 4 ayat 11. Coba Semi. Ya, yuk sama-sama baca. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin, silakan duduk. Yang pertama, Yohanes 13 ayat 34 tadi katakan begini ya. 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi perkataan untuk kita saling mengasihi itu perintah Tuhan sendiri gitu loh ya. Bukan bisa-bisanya kita, pintar-pintarnya kita, tetapi itu adalah perintah Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kenapa saya pilih ini? Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, bulan Februari itu identik dengan hari Valentine ya, hari kasih sayang. Sekarang di Indomaret, di Alfamart, di mall-mall, bentuk hati-hati udah banyak. Bukan hati-hati gitu ya, bentuk hati udah banyak. Balonnya bentuk hati, permennya bentuk hati, coklatnya bentuk hati gitu ya. Jadi di mana-mana ada banyak hati. Ya. Apa itu hari Valentine? Kita udah tahu semua, hari kasih sayang. Saya mau bicara tentang ini, kenapa? Hari kasih sayang itu buat kita anak Tuhan, kan dulu ada polemik di mana kita anak Tuhan gak boleh merayakan hari Valentine gitu ya. Itu orang dunia. Tapi buat saya gak salah. Tapi kita mesti belajar bahwa setiap hari sebagai pengikut Kristus yang penuh dengan kasih, Kristus yang kita sembah itu dia penuh kasih, maka kita wajib untuk saling mengasihi. Bukan di tanggal 14 Februari aja, tapi setiap hari. Hari Valentine, amin. Setiap hari, hari kasih sayang buat kita yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita perlu juga dengar cerita tentang sejarah. Kenapa ada Valentine? Itu sebetulnya nama seorang pastor di Roma, Italia, di sebuah kota kecil. Valentine ini seorang pastor, laki-laki gitu ya, bukannya perempuan ya. Dia seorang pastor yang penuh dengan kasih. Ya, dia seorang pastor yang penuh dengan kasih nih ya, menurut catatan di ini nih ya, di sebuah buku nih ya.
menurut tradisi yang dapat dipercaya 14 Februari itu tahun 270 adalah hari lahirnya Pastor Valentin itu. Tapi ada juga cerita yang lain itu hari kematiannya. Tapi kita gak peduli itu. Tapi kita peduli apa yang dia lakukan. Apa yang terjadi pada dia sampai orang ketika dia meninggal dia diangkat menjadi Santa, ya, Saint Valentin gitu. Dia diangkat menjadi Santa karena dia menyebarkan kasih itu kepada setiap orang dari dalam penjara. Berarti hidupnya dalam keadaan tidak nyaman. Di penjara bukan karena dia berbuat dosa, di penjara karena dia tidak menurut perintah daripada Kaisar Claudius. Entar dulu ya, takut salah namanya, Kaisar apa itu ya? Kaisar Claudius. Ya, ketika itu Kaisar Claudius itu menghambat umat Kristen. Ya, menghambat umat Kristen. Terus akhirnya karena Pastor Valentin ini dia selalu menyebarkan kasih sayang, dia ditangkap, dia dianiaya, ya. Tetapi di dalam penjara dia menyampaikan kasihnya bagaimana? Dia gak bisa mengunjungi orang-orang, tapi dia bisa menyampaikan kasihnya melalui kartu bergambar hati. Dia selalu tulis di kartu itu, I love you. Terus kartu-kartu itu dikirim satu persatu kepada orang-orang yang dicintainya dia, ya. Baik melalui orang yang berkunjung, terus juga orang-orang yang ada di penjara itu. Terus di selnya dia taruh gambar hati yang selalu berkata I love you gitu ya. Jadi akhirnya semua orang yang di penjara, orang yang di luar, jemaatnya yang tidak pernah berjumpa dengan dia lagi tetap merasakan kasih sayang itu, ya. Nah, ketika dia meninggal, orang melanjutkan apa yang Valentin lakukan. Diteruskan tuh. Setiap tanggal 14 Februari bikin kartu. Nah, itu makanya ada yang bilang itu hari kelahirannya, ada yang bilang itu hari kematiannya. Jadi untuk mengenang dia setiap 14 Februari dilanjutkan bikin kartu berbentuk hati. Nanti pasti 14 Februari banyak yang kirim sama Tante Nila bentuk-bentuk hati. Tapi semua digital ya. Semua digital gitu ya. Sekarang enak sekali apa-apa digital. Nggak perlu fisiknya lagi ya. Puji Tuhan. Coklat pasti laku. Terus semua orang yang di penjara itu terus menjadi sebuah kebiasaan. Jadi akhirnya menjadi sebuah tradisi. Saya senang bacanya begitu. Bagaimana ketika kita meninggal kita dikenang sebagai orang yang menyebarkan cinta kasih. Nah ini paling penting loh dalam hidup kita. Kan firman Tuhan yang tadi ayat kita baca. Tuhan memberikan perintah baru agar kita saling mengasihi. Kenapa? Sama seperti aku, sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Demikian pula kita harus saling mengasihi. Kenapa saya berikan judul Masih Adakah Ungkapan Cinta? Nah kita lihat nih sedikit, ayo boleh langsung Semia. Kebutuhan untuk dicintai dan mencintai terpenuhi bukan dengan mencari atau merengek-rengek, cintai aku dong gitu ya. Bukan seperti itu. Nah melainkan dengan memberi cinta kepada orang yang butuh cinta. Ini yang disebut bucin apa sih saya juga gak ngerti itu ya. Ya. Jadi nah ini lagi lanjutannya. Karena kasih sayang berputar secara timbal balik. Artinya gini, ketika kita menunjukkan kasih sayang kepada seseorang, kita di pihak sebagai pemberi, kita memberikan kasih sayang. Bukan mesti kasih sayang suami istri atau orang pacaran aja, bukan. Sebagai pelayan Tuhan kita wajib memberikan kasih sayang. Ketika kita menjadi pemberi kasih sayang kepada, misalnya nih saya sebagai ketua nih, saya memberikan sebuah perhatian. Itu kan sebuah bentuk kasih sayang kepada kamu. Nah ketika kamu menerima kasih sayang itu, secara perlahan-lahan nanti kamu akhirnya merasa kamu tuh disayang dan akhirnya kamu menjadi pemberi sayang lagi buat orang lain. Bukan mesti balas kepada saya, tapi setidaknya nanti ya aku juga mau mengasihi orang lain. Karena aku diperhatikan, aku dikasihi. Jadi aku juga mau memperhatikan orang lain. Makanya tadi saya katakan bahwa kasih sayang itu timbal balik. Ada pemberi,
ada penerima. Nanti di akhir saya bikin pertanyaan, kita ini pemberi apa penerima kasih sayang? Jadi kita nggak rugi loh, berikan kasih sayang kepada orang, kita tuh nggak rugi. Kenapa? Ketika kita memberi kasih sayang, perhatian kepada seseorang, orang itu merasa tidak ditolak, orang itu merasa diperhatikan. Akhirnya dia juga bukan menjadi orang yang introvert, bukan menjadi orang yang terisolasi, tertolak. Dia secara perlahan akan berubah, dia pun akhirnya akan memberikan kasih sayang itu kepada orang lain. Nah ini pentingnya kita mengetahui rahasia kasih itu. Di mana Tuhan mengajarkan kasih. Kenapa? Karena dia lebih dulu mengasihi kita dan kita harus mengasihi, itu perintah Tuhan. Bukan kita udah dikasihi, jangan seperti apa ya, yang ngisep darah itu namanya apa Randy? Ya lintah, jangan seperti lintah. Itu ada ayatnya di Amsal, dia cuma mau menerima, isep darah terus kekenyangan sampai jatuh. Enggak, Tuhan gak mau kita seperti itu. Tuhan mau engkau menerima kasih, terus engkau juga menjadi pemberi kasih kepada orang lain gitu ya. Jadi itu arti hari kasih sayang buat kita orang Kristen. Jadi kalau orang dunia hari kasih sayang 14 Februari itu dijadikan hari yang spesial banget. Kalau lagi pacaran oke lah, romantis gitu ya. Kasih coklat gitu ya. Silver Queen udah gak zaman. Kalau dulu zaman Tante Nila Silver Queen itu, baby boomer itu, Silver Queen itu ya udah termasuk coklat yang bagus lah dibandingkan cap kupu-kupu gitu ya. Dulu ada cap kupu-kupu itu murah banget gitu ya. Tapi udah hebat gitu kalau bisa nerima cap kupu-kupu gitu. Masih ada gak sekarang? Ayam ya. Bukan kupu-kupu, ayam ya, ayam. Tapi kamu hebat kok, zamannya baby boomer kamu masih bisa tahu cap ayam. Masih ada ya? Oh, masih ada. Rasanya dulu cap ayam itu udah enak lah, nggak usah cap ayam sama Silver Queen gitu ya. Nah, jadi sekarang kan udah banyak ya merek-merek tentang coklat gitu ya. Makanya besok nih minggu depan datanglah pasti ada coklat lah. Saya gak tahu siapa yang kasih ya. Tapi pokoknya percaya aja ada coklat ya. Coklat kasih sayang gitu ya. 14 Februari bagi coklat gak dosa lah. Yang penting jangan kamu berbagi kasih ketika tanggal 14 Februari aja. Setiap hari ada kasih yang kamu sebarkan kepada orang lain. Aduh, terus kita lihat lagi, apalagi sebagai dampaknya timbul kasih sayang orang itu pada kita, yaitu ketika kita memberikan kasih sayang ada dampaknya. Timbul kasih sayang orang itu pada kita, pada saat itu juga orang itu jadi pemberi dan kita jadi penerima. Ayo kita baca Matius 7 ayat 12. Ya iyalah jatuhnya jauh. Aduh. Kasih kode iklan ya. Kasih kode. Nah, ya kita baca sama-sama 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita ingin orang baik sama kita perbuatlah dulu. Jangan nunggu, dia mesti berbuat baik dulu sama kita. Jangan ya. Apa yang kita bisa buat? Kita lewat rumahnya, kita tegur, kita sapa. Ayo ke gereja ikut Sekina, ikut hari Minggu gitu kan ya. Itu udah memberikan kasih, perhatian itu adalah kasih gitu ya. Jadi kalau kita menunjukkan kasih sayang maka kita melakukan 2 hal sekaligus, yaitu 1. Kita menolong orang lain dengan memberi cinta, dan 2, menolong orang itu dengan menciptakan kesempatan pada orang lain untuk mencintai. Jadi dicintai dan mencintai. Itu ajaran Yesus. Mencintai dan dicintai. Kenapa? Karena Yesus kembali lagi dia sudah mencintai kita lebih dulu. Sebelum Valentine lahir. Yesus sudah memberikan kasih sayangnya buat kita. Itulah Valentine yang sesungguhnya ya. Valentine yang sesungguhnya. Lalu kita lihat lagi. Lanjut
Nah ya, hidup adalah putaran memberi dan menerima kasih sayang. Tapi putaran itu terjadi kalau ada yang memulainya. Kalau nggak ada yang mulai, siapa dulu? Kita selalu nunggu, biar dia berbuat baik dulu sama gue. Nanti gue baru berbuat baik sama dia. Enggak begitu. Siapa yang memulainya? Kita yang mengerti firman Tuhan, kita memulainya lebih dulu. Karena kita ngerti firman Tuhan bahwa kasih itu adalah perintah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebelumnya kasihilah Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya. Terus ada lagi perintah. Kasihilah musuhmu. Ini yang orang lain gak bisa terima. Kasihilah musuhmu. Tapi saya belajar melakukannya. Dan itu gak rugi. Malah kita untung besar. Ketika kita bisa mengasihi musuh kita. Ketika kita bisa mengasihi orang yang membenci kita. Ketika kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu luar biasa berkatnya. Bukan tiba-tiba kita jadi kaya, tapi hati kita damai. Karena gak ada akar kepahitan. Gak ada akar kebencian yang menggeragoti rohani kita. Mengampuni itu artinya begini, kita tahu dia ini jahat misalnya, pemfitnah. Tapi ketika kita mengampuni, kita ketemu dia, gak ada rasa benci. Kita tahu dia dulu pernah fitnah saya. Karena kalau kita ketemu dia masih ada rasa benci, masih ada rasa gua gak mau lihat muka dia. Itu artinya belum mengampuni. Kalau mengampuni kita lihat dia is okay, sama-sama di rumah Tuhan. Gak ada orang yang bisa tolak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah itu Tuhan mengajarkan kita gitu sedemikian dalamnya loh. Yang orang dunia tidak bisa ajarkan seperti itu. Makanya selalu saya bilang, kalau mau curhat kepada orang yang rohaninya cukup. Jangan curhat kepada orang yang rohaninya ambiar-ambiaran gitu loh. Bagaimana dia mau nasehatin kita? Kalau dianya sendiri aja kakinya gak teguh. Standar hidupnya gak ada. Ngambang. Akhirnya kita ikut ngambang. Nah itu bahaya. Makanya ada 5 jawatan di dalam gereja. Ada gembala, ada pengajar, ada penginjil, ada siapa lagi? 5 jawatan. Nabi, guru, gembala, penginjil, satu lagi apa? Rasul. Itu semua ada fungsinya masing-masing untuk membimbing kita, mengajar kita untuk kita mengerti firman Tuhan. Maka ada banyak cara untuk mengungkapkan rasa sayang kita setiap hari kepada mereka yang kita sayangi. Nah kalau bicara ini ada banyak cara, ada 5 bahasa kasih, beli deh bukunya bagus banget. Ada 5 bahasa kasih, ada orang bahasa kasihnya beri kado, senang diberi kado. Tapi ada orang yang bahasa kasihnya peluk, dia senang dipeluk. Ada orang yang bahasa kasihnya dia senang kata-kata romantis. Ada orang yang bahasa kasihnya dicium. Artinya ada kecupan gitu. Salaman dikecup gitu. Kecup keningnya, kecup pipinya gitu. Kalau kecup bibirnya itu antara suami istri. Kalau mau istri orang bahaya ya. Nanti masuk penjara. Jadi hati-hati kalau ngasih kecupan ya. Tadi apa? Coba mundur dikit lagi. Semik. Bahasa kasih istri kita, suami kita mesti tahu. Mikir ya. Coba mikir sejenak. Bahasa kasihnya si Ronald. Oh dia seneng kalau diperhatiin misalnya gitu. Bahasa kasihnya Samuel misalnya. Ya dicuekin oke, gitu. Ya, ada orang yang gak punya 5 bahasa kasih. Padahal ada 5 loh. Tapi ada orang yang gak punya sama sekali. Kebangetan. Karena apa? Dia gak melatih dirinya dan dia gak. Ketika kita melatih diri kita gini. Kita kawin, kita punya suami. Suami kita senang banget. Kalau pulang kerja dipeluk, dikecup misalnya gitu ya. Terus kita gak lakukan itu. Kita gak lakukan itu karena kita gak biasa. Di keluarga kita tuh gak biasa peluk-pelukan, cium-ciuman gitu gak biasa. Akhirnya dia gak bisa berikan itu kepada suaminya, sedangkan suaminya bahasa kasihnya adalah pelukan dan kecupan. Nah
ini kalau nggak dipahami itu akan menjadi jurang. Akan menjadi jurang yang akhirnya dari tadinya kecil-kecil jadi lebar. Karena nggak mau dibicarakan. Tapi kalau dibicarakan kan enak. Aku senang kalau aku pulang kerja, kamu peluk aku gitu misalnya. Pak Nawi juga orangnya nggak model begitu loh. Nggak model begitu, romantisan begitu. Kalau saya orangnya demen. Tapi karena dia nggak demen ya gue nggak maksain diri. Cari dong, peluk dong gue. Gitu. Enggak, saya nggak model begitu juga. Tapi terus saya juga nggak bilang, iya Tuhan saya mau cari penggantinya aja. Saya mau cari penggantinya yang bisa memenuhi keinginan saya. Nah ini keegoisan yang bahaya yang bisa akhirnya rumah tanggamu hancur berantakan. Saya tahu dia orang yang gak begitu terus saya ngarepin setiap dia pulang gue nunggu dipeluk terus gue gak dipeluk. Akhirnya gue sedih, gue nangis, akhirnya gue stres kurus, muka gue tua lebih dari umurnya misalnya gitu. Siapa yang rugi? Kita kan? Saya sih orangnya happy aja. Oh dia gak ada, yang penting dia setia di rumah tangga. Yang penting dia jangan macam-macam. Ya udah, aku gak dapet ngapa-apa. Tapi ntar ada bahasa kasihnya yang lain yang lucu sekali. Mungkin saya pernah ceritakan di sini. Nanti kan orangnya demen beli makanan. Orang Medan tuh demen makan kayak si Ari. Demen beli makanan nih kalau pulang nih ya. Beli makanan. Saya tuh orangnya dulu demen sekali makan kaki ayam, kepala ayam, leher ayam, sayap ayam. Pokoknya yang tulang-tulang saya demen. Daging-daging saya gak doyan. Ikan, kepala ikan saya doyan. Dagingnya saya gak doyan gitu. Satu kali dia pulang bawa ayam goreng. Ada kepala. Terus saya tanya ngapain beli kepala kan gak ada dagingnya. Kan kamu doyan katanya gitu. Aduh terus saya bilang gini, iya Tuhan kan aku doyan kepala tapi aku gak demen pulang masa dibeliin kepalanya bukan dagingnya gitu kan. Aku demen kepala kalau aku masak 1 ekor ayam kepalanya aku yang makan, kakinya aku yang makan, sayapnya aku yang makan. Tapi bukan dari jauh-jauh kamu pulang kamu beliin aku kepala dan kaki gitu. Ini misunderstanding gitu ya. Tapi gak marah, terus gak bilang, udah gue mau bercerai aja dari lu. Enggak ya, gawat kalau bilang gitu ya. Wah ini laki gak ada pengertian, anak muda sekarang hati-hati lu, dia sering kali begitu. Gak seperti lakinya yang sebelah itu kalau pulang, wah dipeluk, dicium gitu ya. Nah kalau yang suka ada juga bininya yang suka, kayak anak saya Karina, dia orang yang seneng diberi kado. Dia seneng gift gitu ya, dia seneng hadiah. Saya orangnya rada cuek juga. Boleh ada hadiah, boleh enggak. Karena hidup saya seperti itu. Tapi ketika saya belajar bahasa kasih. Oh iya, Karina anakku tuh senang hadiah. Kalau ulang tahun walaupun murah kecil dia senang. Pokoknya dalam bentuk hadiah. Tadinya saya abaikan bahasa kasih itu. Tapi ketika saya belajar. Udah mulai sekolah Alkitab. Ikut seminar banyak. Oh iya saya harus belajar. Memenuhi bahasa kasih anak saya supaya dia merasa disayang. Jadi ada orang seperti begitu. Dia merasa disayang ketika dikasih hadiah. Dia merasa disayang ketika dibawain oleh-oleh. Dia merasa disayang ketika dipeluk. Itu yang namanya 5 bahasa kasih. Ya, jadi abis ini pulang mikirin bahasa kasih suamimu apa, istrimu apa. Jangan abaikan, itu penting banget. Hal yang kecil tapi itu penting. Jangan kerjanya ngomel-ngomel mulu ya. Dulu waktu pacaran aku demen sama dia karena dia orangnya rada cuek gitu. Kayaknya begini cool banget gitu. Udah abis kawin dia cuek bebek kita marah. Lu jadi orang cuek banget. Nah ini kan siapa yang milih? Dulu kan kita bilang dia cuek cool kita seneng. Ada lagi orang yang bilang begini. Dulu ya waktu saya sekolah. Bukan saya ngeles bahasa Inggris tuh di Cideng. Orang India gurunya. Terus kan ngeles bahasa Inggrisnya kan malam. Jadi kan ada orang-orang bapak-bapak lah, ada engkok-engkok lah gitu. Orang-orang yang udah bekerja. Dia senang sama saya karena saya bawel kata dia gitu. Tapi saya gak senang sama dia gitu ya. Dia ajak makan di Gendistik. Tapi saya bukan sendiri loh ya gini ya. Jangan langsung negatif thinking ya. Bukan sendiri rame-rame jadi anak-anak yang ngeles diajak makan. Ternyata dia naksir saya. Saya gak naksir. Dia nggak tahu, saya tuh orangnya ramah, tapi kalau udah kawin saya cerewet nih minta ampun gitu kan ya. Jadi kalau orang waktu pacaran dia senang kita ngelihat kita ramah, tapi setelah kawin dia berubah menjadi cerewet, kita marah. Ih, nyesel gue kawin sama dia. Karena dia ramah, lama-lama jadi cerewet. Ada yang seperti itu, tapi saya enggak. Cerewet dikit. Kalau nggak cerewet nggak bisa jadi pembicara.
Bagaimana kalau saya jadi pembicara diem? Serius? Anda kemarin gak ke gereja ya? Kenapa? Tambah gak ke gereja pasti. Kenapa kemarin orang pada sumbangan, Anda gak sumbangan? Wow, langsung absen. Makanya saya kalau ketemu orang tuh biarpun dari rumah saya kesel gitu. Keluar pintu saya harus tersenyum, bukan saya orang gila loh ya. Keluar rumah itu saya mesti tersenyum. Kenapa? Saya gak mau lihat orang lain lihat saya stres. Karena saya anak Tuhan, gak ada istilah stres. Makanya bisa tidur. Ini dokter suruh kurusin badan. Saya nimbang, naik lagi sekilo. Terus saya kurangin makan, turun lagi setengah kilo. Naik lagi sekilo. Sampai saya bilang, Tuhan bagaimana nih ngurusin badan? Tapi saya terus koreksi diri saya, ya makan enak walaupun sama abon. Tidur enak asal ketemu bantal udah krok. Jadi akhirnya jadi daging semuanya. Udah saya gak mau pikirin lah. Nanti saya kurus, Anda bertanya, tante sakit apa? Kok sekarang jadi kurus? Padahal saya lagi diet. Dokter bilang kurusin badan supaya dengkulnya kuat gitu ya. Nah kita ini orangnya seringkali negative thinking gitu ya. Jadi nanti tiba-tiba saya kurus, waduh. Makanya di TikTok tuh ada bilang begini ya, ketika saya mati, dia bilang gitu. Tapi dalam bahasa Inggris gitu ya, ketika aku mati jangan kau bawa bunga ke kuburan aku. Dia bilang, ketika aku mati jangan kamu nangis. Ketika aku mati jangan bikin kemewahan. Tapi selagi aku masih hidup, kirimi aku bunga. Kirimi aku makanan yang enak. Ajak aku jalan-jalan. Itu baru benar. Udah mati kita bikin kuburan yang paling bagus. Udah mati kita beli nih, kalau yang orang agama Buddha ya dia beli itu samcan. Sorry. Daging samcan maksudnya. Satu geblek gitu. Wah. Terus beli ayam kampung. Waktu masih hidup dibeli ini ayam negeri terus, kampung enggak. Nah ini salah kaprah gitu loh ya. Nah kita nih mama kita masih hidup. Papa kita masih hidup, kasihi mereka. Jangan udah sakit mama mau makan apa. Saya pernah besuk seorang oma, dia bilang gini. Saya udah sakit ditanyain mulu mau makan apa. Ketika gue sehat lu gak mau ngajak gue makan, dia bilang gitu. Orang benteng jadi gayanya enak banget. Ketika gue sehat lu gak mau ngajak gue makan, sekarang gue udah sakit lu tanya mau makan apa. Gue gak mau makan apa-apa. Karena gue memang lagi sakit gak bisa makan. Itu satu pelajaran yang luar biasa buat saya. Maka saya senang sekali besuk orang-orang tua. Saya banyak dapat pelajaran dari situ. Ayo selagi kita masih sehat. Orang tua kita sayangi. Dan kita kasih dia makan enak. Ya, jangan kamu kasih makan enak. Mama gue doyan kue tiaw, beliin kue tiaw aja kita makan di restoran yang mahal. Jangan. Jadi bahasa kasih itu banyak loh macamnya. Saya sama Mama Samuel ini berteman baik. Dia selalu bilang saya begini. Bu Nila jangan pakai baju pendek-pendek. Kurang cantik pakai baju panjang. Saya ingat banget ya karena satu rayon. Dia ketua saya gitu ya mamanya Samuel. Dia senang lihat saya pakai baju panjang. Jadi saya bilang itu bahasa kasih dia, menyatakan kasihnya, cintanya buat saya seperti itu. Ada lagi satu lagi Oma Halimah udah meninggal sekarang. Bu Nila jangan sampai rambutnya disemir pirang. Gitu ya, jadi saya gak marah loh, saya gak tersinggung orang bilang saya seperti itu. Malah saya senang, itu bahasa kasih teman-teman saya. Dia memperhatikan. Dan saya gak pernah semir rambut pirang, memang saya gak demen. Perasaan saya dulu pernah satu kali semir rambut salah, itu rambutnya jadi pirang, saya ngaca, wih. Saya bukan orang bule jadi gak cocok banget. Langsung semir hitam. Hitam pun saya gak demen karena aslinya coklat. Kalau hitam waktu itu film Sidul lagi ngetop Munaro. Jadi kalau rambut saya disemir hitam, perasaan saya kasih Munaro begitu gitu. Jadi akhirnya yang ketawa tuh ngerti banget. Sidul anak Betawi itu ya. Lucu banget kan dia dulu gitu ya. Nah itu bahasa kasih itu begitu macam-macam. Makanya kita mesti belajar bahasa kasih supaya kita bisa mengasihi orang lain dengan bahasa kasih yang kita mengerti dengan dia. Ayo lanjut. Namun masalahnya adalah masihkah kita mengungkapkan cinta itu kepada mereka yang kita kasih atau malah sudah lama tidak lagi menyatakannya. Gak pernah bilang lagi I love you. Saya juga orangnya gak demen gombal-gombal gitu. Dikit-dikit I love you gitu kan ya. Akhirnya tapi dianya nggak sayang gitu loh. Galak sama bininya galak sama lakinya tapi dikit-dikit I love you gitu. Jadi gombal, akhirnya gombal. Kita boleh ngucapin I love you tapi
nggak usah lah dalam bahasa Inggris kayak begitu karena istri kita juga nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi dia pikir I love you gitu. Jadi gua love lu pakai serbet gitu misalnya ya. Ya, jadi aduh aku sayang kamu Mi, kamu jangan pakai baju begitulah kayaknya nggak pantas gitu. Kan enak dalam bahasa Indonesia. Kamu nggak pantas pakai baju gitu. Coba bajunya panjangin dikit, pusar jangan keluar gitu kan ya. Jadinya, nah itu bahasa kasih sebuah perhatian kepada istri atau kepada suami. Atau baju kita dijemur nggak kering. Ini baunya apa sih nih? Mi baju lu kayaknya nggak kering Pi. Ganti gitu. Jangan baju udah bau, kita kan bisa rasain nih baju udah bau ya. Terus laki kita keluar kemana-mana ke kantor kemana bajunya bau nih kita orang akan menilai kita istrinya loh. Tuh istrinya kemana sih baju suaminya tuh bau. Kan bau gak kering kan beda ya. Kecuali hidung kita pilek kita gak tahu tuh bau gak kering. Atau bau gak dicuci gitu loh. Maaf loh ini di sini mah gak ada saya tahu sini wangi-wangi. Apalagi kemarin udah beli minyak wangi kan. Udah kan. Yang belum silakan beli ya. Supaya wangi gitu. Jadi bukan waktu keluar kita wangi di rumah kita apek sampai suami kita gak betah. Ya jangan seperti itu. Jadi kita harus membenda diri. Jadi mengungkapkan rasa sayang merupakan sebuah tindakan pemeliharaan hubungan yang harmonis. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Mengungkapkan rasa sayang merupakan sebuah tindakan pemeliharaan hubungan yang harmonis. Di mana pihak yang memberi maupun yang menerima sama-sama akan mendapatkan kebahagiaan yang melimpah. Indah kan kalau kita mengerti tentang bahasa kasih. Sehingga terciptalah saling sayang menyayangi gitu ya. Jadi ada laki yang jorok. Tidur gak cuci kaki misalnya gitu ya. Ada loh. Maaf ya kalau ada di sini ya. Istrimu gak laporan. Suamimu gak laporan. Tapi di luaran tuh banyak, jangan-jangan di sini juga ada gitu ya. Tidur gak cuci kaki dari mana-mana, keluar jeblek aja di tidur gitu. Kan kalau kita dari luar badannya bau terus kita tidur di kasur kan kasurnya otomatis jadi bau. Jadi kita tidur juga jadi gak harmonis ya. Jadi hal-hal yang kecil itu adalah sebuah bahasa kasih yang harus kita perhatikan. Jadi perhatian dari istri, kecerewatan istri untuk hal yang baik kita terima ya dengan hati yang lapang untuk memperbaiki sebuah hubungan sehingga hubungan kita sampai tua tetap harmonis, tetap indah gitu ya. Jadi hari ini kalau ada yang jorok nggak tuker-tuker baju, tolonglah mulai besok biar musim hujan baju tuker ya, baju tuker. Aduh. Ada orang yang ngeluh sama saya itu jorok baju gak tuker-tuker gitu ya. Kenapa sih dia demen kali baju itu? Enggak dia males ganti baju. Tapi lu tahan gak tahan lah kata dia gitu ya. Ya udah gak tahan lu sediain aja baju ini lu ganti gitu ya. Jadi perintah nih ganti baju gitu ya. Kadang-kadang mesti galak dikit gitu ya. Di hari kasih sayang atau Valentine ini ketika orang saling menyatakan perbuatan kasih. Mari kita introspeksi diri. Sebesar apa kasih yang sudah kita nyatakan terhadap ada 4. Terhadap siapa itu? Ada 4 bahasa kasih. Bentar ya, saya lihat catatan saya. Terhadap 1 Allah. Jadi ketika di hari kasih sayang ini kita introspeksi diri kita. Sebesar apa kasih yang sudah kita nyatakan terhadap Allah yang kita sembah. Yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi sumber, menjadi standar hidup kita ya. Jadi jauh sebelum budaya Valentine ada, Allah sudah terlebih dahulu menyatakan kasihnya dengan cara memberikan hadiah yang tak ternilai harganya yaitu dirinya sendiri dia berikan untuk kita. Jadi kita introspeksi diri, apakah kita juga sudah mengasihi orang lain seperti Allah mengasihi kita ya. Jadi terus sebagai bukti hadiah itu adalah anak tunggalnya sendiri. Allah memberikan Yesus Kristus sebagai hadiah buat kita untuk keselamatan kita. Jadi sebagai bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Nah, responi kasih Allah dengan menyatakan kasihnya kepadanya dalam dalam pikiran kita, dalam tindakan kita. Apapun yang kita lakukan standarnya adalah kasih Tuhan. Aku gak benci kamu, aku mengasihi kamu. Kenapa? Diriku sendiri, kasih yang ada pada diriku itu
pasti akan membenci kamu. Tapi akan ada kasih Kristus yang sudah menyelamatkan hidupku. Yang dia berikan anaknya yang tunggal itu sendiri untuk aku. Maka aku mau mengasihi kamu walaupun kamu sudah menyakiti aku. Jadi mesti ada meresponi apa yang Allah sudah buat. Kasih yang dia berikan kepada kita, kita harus responi itu dengan cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita berucap. Itu artinya baru kita punya kasih sayangnya Tuhan dalam hidup kita yang patut kita bagikan kepada orang lain. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga adalah orang-orang yang terdekat. Kita memiliki hubungan darah dengan mereka. Pengorbanan apa yang sudah kita berikan demi membahagiakan keluarga kita. Mungkin sekali mereka sedang membutuhkan kasih dan perhatian kita. Jadi kasih itu ada pengorbanan. Gak ada kasih itu cuma ngomong harus kasihilah dia. Ayo kasihi dia. Tapi kita gak pernah berkorban apa-apa. Gak pernah berbuat apa-apa untuk orang yang kita katakan dia patut kita kasihi. Dan kita tidak melakukan apa-apa. Ada sebuah cerita begini. Cerita itu begini ya. Jadi ada seorang laki-laki. Anak tertua dari keluarga itu dia tidak kawin. Tidak menikah gitu. Kenapa? Karena begini. Ada saudara perempuannya ada gangguan mental. Ya, ada gangguan mental, kadang-kadang ngamuk, kadang-kadang enggak. Satu kali dia ngamuk, dia tusuk mamanya sendiri sampai mamanya meninggal. Nah, kokonya ini terpanggil untuk mengasihi adiknya ini karena mamanya sudah meninggal dan papanya memang udah meninggal sebelumnya. Jadi dia tidak menikah, dia mendampingi adik perempuannya ini berobat, dibawalah ke gereja, dibawalah kemana supaya adiknya ini kalau dia kawin, dia menikah, ada istri belum tentu istrinya suka. Jadi itu yang namanya kasih butuh pengorbanan. Ada yang seperti itu. Dia nggak kawin supaya dia bisa mengasihi mengasihi adiknya dan dia akhirnya menjadi tulang punggung keluarganya. Ada adiknya yang kecil, dia harus biayai, dia harus sekolahin. Ada lagi yang berkorban karena papa mamanya sudah meninggal ketika dia masih kecil, dia anak paling gede. Jadi dia harus udah bekerja, dia kuliahin, dia sekolahin adik-adiknya semua. Sampai adiknya udah menikah, udah bekerja, baru dia lepas. Dia terus membuka hati untuk menikah dengan perempuan, bukan laki-laki. Jadi kasih itu perlu pengorbanan. Benar gak? Coba deh kamu kalau besuk. Kita ada pengorbanan gak ada. Kita gak tega ngelihat orang yang kita besuk seperti ini. Kita harus beri sesuatu. Jadi ada pengorbanan. Kita harus beri waktu untuk kita mau mengasihi dia, mengunjungi dia. Itu ada pengorbanan waktu. Hari Sabtu mestinya kita jalan-jalan. Tapi Sabtu ini aku mau besuk. Ada banyak yang sakit. Kita korbankan waktu untuk memberikan kasih kepada teman kita yang sakit. Yang ketiga, saudara seiman. Hiduplah rukun dan saling mengasihi terhadap saudara seiman. Yaitu kita semua ini semua saudara seiman. Kita adalah keluarga Allah yang seharusnya saling peduli, saling menopang satu dengan yang lain. Makanya kadang-kadang saya ajak, ayo kita patungan. Kita mau beli sesuatu atau kita patungan, kita mau kasih. Dan ini juga saya mau ngajak saudara sekalian patungan, ayo dikit aja 50-50 aja satu orang. Saya mau beli kasur yang keras untuk ortopedik, itu 1 juta lebih saya udah tanya. 1 juta lebih itu kasur ortopedik itu buat seorang ibu mama dari anggota Sekina. Yang kemarin hari Rabu saya besuk kesakitan terus dan kasurnya itu dari kapuk. Dari kapuk itu ketika dia tidur ya kelempet apa tuh bahasanya tuh ke dalam gitu loh. Jadi nggak rata. Sedangkan kita masalah tulang punggung itu kan harus tidur tuh itu harus rata kayak gini. Jadi saya udah pesenin yang keras gitu loh, yang keras. Tapi saya mau mengajak kalian semua ikut ambil bagian untuk menyatakan kasih kita kepada saudara kita yang mamanya lagi sakit gitu. Ada dokter mau nganjurin dia operasi kan dia nggak berani, udah tua, dia takut. Ya, lalu yang keempat, rekan sekerja. Nah,
Kebencian, rasa tidak suka, iri hati sering timbul di lingkungan pekerjaan. Kalau dipikir-pikir, bukankah kita ini sesama pekerja, memiliki nasib yang sama, yaitu karyawan. Nah kadang-kadang kita lupa diri, benar gak? Itu tuh. Dah bagaimana caranya kita fitnah supaya dia digeser. Kita kadang-kadang lupa, dia karyawan, kita karyawan. Terus saling benci, saling iri hati. Nah ini bahaya sekali. Makanya Tuhan mengajar kita sedemikian rupa supaya kita miliki hati yang baik, hati yang penuh kasih. Sehingga kalau kita mau menonjol, kalau kita mau bagus, kita perbaiki diri kita untuk menjadi bagus, orang melihat kualitas kita. Bukan kita mau naik menjadi bagus, kita menjatuhkan orang lain. Ini yang selalu dari dulu saya belum mengerti, banyak pun saya hindari. Saya mau membenahi diri saya ketika saya melayani itu, saya memang melayani dengan sungguh-sungguh. Bukan saya melayani dengan sungguh saya jatuhkan orang lain supaya orang lain lihat saya doang. Saya gak mau. Makanya di Sekinah Anda diberikan kesempatan. Kalau Anda diberikan kesempatan, ambil kesempatan itu, belajar. Karena nanti dilatih sama Samuel untuk jadi WL. Tapi memang kadang-kadang dilihat ada yang berbakat jadi WL, ada yang tidak berbakat. Jadi kita harus terima. Aku di singer aja udah puji Tuhan. Dulu gak ada orang yang pilih saya jadi singer. Wah di Sekinah saya dipilih jadi singer. Bangga ya, jadi kita melayani bukan karena bangga, tapi Tuhan beri kita kesempatan. Maka kita mau setia sama Tuhan, kita mau belajar. Maka semua, jadi ketika Anda nanti pindah ke kota apa, kan pindah gereja otomatis, benar gak? Anda di sana jadi berkat bagi orang lain. Di sini dididik, pindah kemana jadi berkat. Bisa melayani. Bukan jadi orang yang dusun gitu ya. Udah gue di pojok aja gitu. Makanya yang duduk di pojok, ayo maju. Saya suka, udah jangan di pojok, dingin tante. Ya udah lain kali bawa selimut, bawa jaket. Kalau kedinginan gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir, bekerja untuk mencapai visi yang sama, mengais rezeki di tempat yang sama. Kita jangan saling menjatuhkan. Amin. Lu karyawan, gue karyawan, ngapain gue ngejelekin lu gitu kan. Dosa, Tuhan juga nggak tidur, Tuhan juga matanya ngelihat perbuatan kita. Jadi nah kita anak Tuhan, kita jaga hati kita seperti itu ya. Nah beberapa ayat yang relevan dengan kasih sayang dan pengorbanan adalah, kita baca aja ya. Ya jangan takut nggak saya jelasin lagi nanti nggak pulang-pulang. Yuk dari yang atas Sam, Yohanes 15 ayat 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa itu? Yesus Kristus. Gak ada kasih yang lebih besar seperti kasih dia. Selanjutnya 1 Korintus ya. Nah ini Paulus menulis ini luar biasa. Kasih itu sabar. Yuk sama 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 2, 3. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Katakan amin. Mari kita berdiri.